Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil review jurnal dari kelompok kami sebagai tugas mata kuliah Teknologi Nano Industri Pangan. Bersama dengan rekan-rekan saya, Hasnatang sebagai pemateri pertama, Heriana sebagai pemateri kedua, Alma Lubi sebagai pemateri ketiga, Lastri sebagai pemateri keempat, Indra Rahma Fenolita sebagai pemateri kelima, dan saya sendiri Hariana sebagai pemateri terakhir. Untuk selengkapnya, teman-teman bisa nonton video kami berikut ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasnatang NIM Ki1A11849 dari kelompok 4. Kelompok kami akan mereview jurnal tentang nano enkapsulasi dengan judul jurnal yaitu Studi Pelepasan Terkontrol terhadap nano enkapsulasi dimetoksiaminokalkon sebagai desain kandidat senyawa anti kanker yang efektif. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memodifikasi senyawa dimetoksiaminokalkon dengan mengemasnya dalam nano enkapsulasi BSA atau bufin serum albumin sebagai nanokaril supaya memiliki kepolaran yang lebih tinggi dan untuk menguji kestabilan produk terhadap pengaruh pH, garam dan suhu serta karakterisasi produk enkapsulan. Senyawa yang dienkapsulasi yaitu senyawa dimetoksiaminokalkon dan zat yang digunakan sebagai bahan pengapsul yaitu menggunakan bufin serum albumin atau BSA. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang teknik atau metode enkapsulasi yang digunakan. Teknik atau metode enkapsulasi yang digunakan adalah enkapsulasi. Enkapsulasi merupakan sebuah proses di mana partikel kecil dikemas dalam sebuah partikel yang lebih besar sehingga membentuk kapsul. Yang selanjutnya adalah metode analisis yang digunakan untuk mengkarakterisasi nanoenkapsulat yang dihasilkan beserta tujuan dari setiap analisis tersebut. Yang pertama adalah karakterisasi nanoenkapsulan BSA kalkon menggunakan Dynamic Light Scattering atau DLS. Karakterisasi menggunakan DLS ini bertujuan untuk mengukur diameter partikel yang terbentuk. Metode analisis yang kedua adalah karakterisasi menggunakan nanoenkapsulan BSA kalkon menggunakan FTIR. Karakterisasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi senyawa, mendeteksi gugus fungsi, dan menganalisis campuran dan sampel yang dianalisis. Yang terakhir adalah karakterisasi menggunakan spektrofotometer UV vis untuk pengukuran di daerah ultraviolet dan di daerah tampak atau untuk mengukur transmitans atau absorban. Perkenalkan, nama saya Alma Lubis Tambuk Ki1A11888. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Langsung saja, yang pertama yaitu tentang proses sintesis nanoenkapsulasi BCA kalkon. Sintesis nanoenkapsulasi BCA kalkon dilakukan dengan cara mencampurkan larutan BCA, larutan anhidrida suksinat, dan larutan kalkon. Campuran larutan tersebut membentuk dua fasa yang tidak saling campur antara kloroform dan air. Selanjutnya, campuran disonikasi selama 1 menit tanpa jeda. Hasil dari proses sonikasi berupa larutan berbusa berwarna putih kekuningan dan hanya ada satu fasa larutan. Larutan didiamkan seharian hingga busa menghilang dan akan tampak larutan kuning bening yang larut air. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji kestabilan terhadap pH. Data hasil uji kestabilan produk nanoenkapsulasi BCA kalkon terhadap perubahan pH dapat diamati pada gambar pertama. Gambar pertama menunjukkan bahwa pada waktu 6 jam nanoenkapsulasi BCA amino kalkon tampak mengalami perubahan warna pada larutan dengan pH 3. Pada 24 jam perubahan warna pada nanoenkapsulasi BCA aminokalkon dengan pH 3 semakin tampak jelas. Larutan yang mulanya berwarna kuning pudar berubah menjadi tidak berwarna. Pada nanoenkapsulasi BCA dimetoksiaminokalkon terdapat perubahan warna pada pH 3 setelah 6 jam. Kita bisa lihat pada gambar yang kedua. Warna kuning pada larutan sedikit menghilang. Setelah 24 jam warna kuning pada larutan semakin pudar hingga membentuk larutan tidak berwarna.
Warna kuning pada larutan terbentuk karena adanya senyawa kalkon yang pada dasarnya memang berwarna kuning. Pada saat pH 3 atau asam, warna kuning menghilang dikarenakan adanya perubahan struktur pada kalkon. Turunan kalkon yang digunakan dalam penelitian ini adalah senyawa aminol kalkon. Gugus amino primer atau natrium hidroksida pada kalkon bersifat basa. Jika senyawa dengan gugus amino direaksikan dengan asam kuat atau HCl, maka akan menghasilkan garam amonium. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada teman saya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Lastri dengan NIM Q1A1181052. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya mengenai uji kestabilan nanoenkapsulan BSA kalkon terhadap garam, di mana nanoenkapsulan itu diuji ketahanannya terhadap penambahan konsentrasi garam. Pada gambar 3 dapat dilihat untuk gambar A pada gambar 3 itu menunjukkan sampel yang tidak didiamkan atau dapat kita katakan langsung dianalisis tanpa adanya proses pendiaman. Kemudian gambar B itu menunjukkan sampel yang didiamkan selama 6 jam dan gambar C itu menunjukkan sampel yang didiamkan selama 24 jam. Keempat larutan dengan konsentrasi 0, 0,15, 0,3 dan 0,5 molar ini didiamkan selama 24 jam dan diamati pada 6 jam dan 24 jam setelah penambahan garam. Pada 6 jam pertama, nanoenkapsulan BSA aminokalkon itu terjadi perubahan pada konsentrasi 0,5 molar, di mana pada konsentrasi tersebut itu mulai muncul adanya endapan putih. Nah, pada saat 24 jam, nanoenkapsulan dengan kadar garam 0,5 molar itu semakin keruh dan terdapat semakin banyak endapan. Pada senyawa BSA dimetoksi aminokalkon saat 6 jam itu belum ada perubahan apapun, namun pada saat mencapai waktu 24 jam pada larutan dengan konsentrasi garam sebesar 0,5 molar itu terdapat sedikit sekali endapan, sedangkan pada larutan lainnya itu masih tetap jernih. Peningkatan konsentrasi garam itu mengakibatkan diameter dari BSA itu sendiri semakin mengecil, di mana keberadaan garam itu menjadi salah satu faktor kerusakan struktur pada BSA. Hal ini disebabkan karena ketika garam ditambahkan, maka garam tersebut itu akan bersaing dengan protein dalam mengikat air. Namun karena garam anorganik itu dapat lebih kuat menarik air, maka jumlah molekul air yang dapat diikat oleh protein itu akan semakin berkurang, sehingga protein itu akan semakin banyak juga mengendap. Selanjutnya yaitu uji kestabilan nanoenkapsulan BSA kalkon terhadap suhu. Pada analisis kestabilan suhu itu terdapat terhadap nanoenkapsulan dengan memanaskan nanoenkapsulan BSA aminokalkon sampai mencapai suhu 30, 40 dan 50 derajat Celcius selama 10 menit. Di mana hasil analisis ini ditunjukkan atau dapat dilihat pada gambar 4. Pada larutan BSA aminokalkon itu tidak terjadi perubahan apapun pada suhu 30 dan juga pada suhu 30 hingga 50 derajat Celcius. Begitu pula pada larutan BSA dimetoksi aminokalkon itu juga tidak terjadi perubahan apapun. Salah satu faktor yang seperti yang kita ketahui, salah satu yang menjadi faktor denaturasi dari protein itu adalah suhu, di mana panas itu dapat memecah ikatan hidrogen pada protein. Protein biasanya itu akan rusak dan mengendap jika dipanaskan pada suhu di atas 60 derajat Celcius. Pada hasil penelitian ini, pemanasan hingga suhu 60 derajat Celcius itu tidak mengakibatkan perubahan apapun, sehingga dapat disimpulkan bahwa nanoenkapsulan itu dapat bertahan dalam suhu tubuh manusia yang normalnya suhu 36 sampai dengan 37 derajat Celcius. Baiklah, terima kasih. Saya lanjutkan kepada teman saya berikutnya. Baik, nama saya Indra Rahma Fenorita dengan NIM Q1A1181051. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan review jurnal mengenai studi pelepasan terkontrol terhadap nanoenkapsulasi dimotoksi aminokalkon sebagai desain kandidat senyawa anti kanker yang efektif. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, nanoenkapsulan kalkon ini merupakan senyawa hasil sonikasi
dari modifikasi pencampuran larutan BSA atau yang dikenal dengan bovine serum albumin dalam air dan larutan chalcone dalam kloroform. Ya, selanjutnya kita lihat pada slide. Di dalam slide ini terdapat dua grafik. Grafik yang pertama yaitu grafik uji pelepasan nanoenkapsulan BSA chalcone, dan grafik yang kedua yaitu grafik uji pelepasan dimotoksi aminochalcone. Jika kita perhatikan, di dalam grafik tersebut terdapat tiga garis yang berbeda yang menandakan perbedaan pH. pH yang pertama yaitu pH 4, pH yang kedua pH 7 atau netral, dan pH yang ketiga yaitu pH 10 atau basah. Selanjutnya, di dalam grafik ini terdapat hubungan antara konsentrasi dan waktu. Oke, jika kita perhatikan di sini terdapat angka atau nilai. Nilai tersebut didapatkan dari rata-rata konsentrasi chalcone yang diambil pada saat waktu yang telah ditentukan. Oke, jika dilihat pada hasil pengamatan uji pelepasan kedua senyawa chalcone tersebut, dapat diketahui bahwa uji pelepasan chalcone paling maksimal terjadi pada saat pH 4, selanjutnya pH 7, dan terakhir pH 10. Hal tersebut dapat dikarenakan pada saat pH asam atau 4, struktur klaster pada BSA bovine serum albumin mengembang sehingga menimbulkan adanya rongga-rongga yang dapat dilewati oleh chalcone. Sedangkan pada saat pH 10 atau basah, struktur klasternya pada BSA bovine serum albumin semakin menyempit sehingga chalcone yang terenkapsulasi dalam BSA bovine serum albumin sulit untuk keluar. Baik, berikutnya adalah karakterisasi nanoenkapsulan BSA chalcone dengan menggunakan Dynamic Light Scattering atau biasa disingkat dengan DLS. Dapat dilihat pada gambar 7, ini merupakan spektra hasil analisa DLS nanoenkapsulan BSA aminochalcone. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya bahwa karakterisasi dengan menggunakan DLS ini bertujuan untuk mengukur diameter partikel yang terbentuk. Nah, berdasarkan hasil karakterisasi senyawa dengan menggunakan DLS ini, didapat grafik intensitas ukuran partikel. Dapat dilihat pada grafik, terdapat 3 puncak utama dari hasil pengukuran dengan menggunakan DLS tersebut. Pada peak pertama atau yang paling tinggi, menunjukkan adanya partikel berukuran 1176 nanometer yang memiliki intensitas sebesar 72,2%. Dilanjutkan dengan puncak kedua, ini menunjukkan partikel yang memiliki ukuran diameter sekitar 266,4 nanometer sebanyak 2,36%. Puncak terakhir atau peak ketiga, ini menunjukkan partikel berukuran 75,96 nanometer dengan intensitas sebesar 4,2%. Sehingga dari ketiga puncak tersebut, didapatkan rata-rata ukuran partikel nanoenkapsulan BSA aminochalcone sebesar 457,5 nanometer. Nah, gambar berikutnya ini adalah gambar 8, di mana gambar ini merupakan DLS untuk BSA dimetoksi aminochalcone. Jika gambar sebelumnya merupakan nanoenkapsulan BSA aminochalcone, dan untuk gambar ini merupakan BSA dimetoksi aminochalcone. Dapat dilihat dari hasil spektra tersebut, terdapat ada 3 peak yang nampak, di mana pertama yaitu peak yang menunjukkan ukuran diameter partikel sebesar 246,8 nanometer dengan intensitas 94,6%. Dilanjutkan dengan peak kedua menunjukkan banyaknya partikel yang berukuran 42,39 nanometer dengan intensitas sebesar 3,1%. Dan peak terakhir ini menunjukkan ada sekitar 2,3% partikel yang berukuran cukup besar, yaitu 4978 nanometer. Sehingga dari ketiga peak tersebut didapatkan diameter rata-rata partikel nanoenkapsulasi BSA dimetoksi aminochalcone sebesar 201 nanometer. Nah, ini didukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Fahmi et al. 2014. Beliau menyebutkan bahwa semakin besar konsentrasi BSA yang digunakan dalam campuran, semakin kecil pula nanopartikel yang terbentuk.
Berikutnya adalah metode atau analisis ketiga yang digunakan untuk mengkarakterisasi nanoenkapsulan BSA Kalkon, yaitu dengan menggunakan FTIR. Nah, berdasarkan hasil karakterisasi dengan menggunakan FTIR, didapatkan gugus amida pada kedua senyawa, di mana gugus amida yang terdeteksi dapat muncul akibat adanya ikatan antara gugus fungsi BSA dengan anhidrida suksinat. Dan terbentuknya gugus amida dibuktikan oleh spektra FTIR pada serapan 1639,55 per cm pada senyawa nanoenkapsulasi BSA aminokalkon dan pada serapan 1635,69 per cm. Gugus amida sendiri ini menandakan adanya ikatan antara anhidrida suksinat sebagai agen penaut silang dengan BSA. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.